Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gue. Kali ini gue ingin bikin preview. Akhirnya ya, bisa bikin video preview lagi. Ini pertandingan antara Manchester United menghadapi Leicester City. Pertandingan yang akan berlangsung tanggal 2 April waktu Belanda sini. Hari Sabtu 2 April jam 18.30. Berarti kalau di Indonesia tambah 5 jam karena ini sudah summer time ya. Maka 18 tambah 5 berapa nih? 23, setengah 12. Wah, tapi malam minggu ya. Mungkin habis selesai tarawih ya kan, insya Allah, kenapa tidak. Oh ya, karena sudah mau bulan Ramadan, gue ucapkan selamat berpuasa ya. Selamat mempersiapkan untuk bulan Ramadan ini, jaga-jaga kesehatannya. Mari sambut bulan suci ini dengan gembira. Oke, langsung aja preview. Manchester United menghadapi Leicester City. Leicester City di tangan Brendan Rodgers musim ini menurut gue turun cukup drastis dibandingkan dengan 2 atau bahkan 3 musim sebelumnya, di mana Leicester City ini ada di persaingan zona Eropa ya, bahkan sering menyodok ke zona Liga Champions. Tapi musim ini ternyata cukup berbeda nih Leicester City. Di pertandingan pertama di kandangnya Leicester, Manchester United pada saat itu kalah 4-2 di pertandingan yang menurut gue cukup buruk bagi Manchester United, di mana Manchester United sempat unggul duluan melalui Mason Greenwood, lalu disamakan oleh Yuri Tillmans ya kan, melalui kesalahan di situ, ada proses kesalahan. Lalu sempat Manchester United di menit ke-82 menyamakan kedudukan melalui Marcus Rashford ya. Setelah beberapa lama absen pada saat itu Marcus Rashford, tapi justru semenit kemudian konsentrasi hilang, Manchester United kebobolan 3-2 dan di perpanjangan waktu kebobolan gol yang keempat. Menurut gue cukup disayangkan di pertandingan tersebut. Kenapa? Karena Manchester United sudah memulai sebenarnya dengan bagus, tapi sudahlah, itu sudah berlalu. Nah, sekarang bagaimana Manchester United ini menghadapi Leicester City? Tentu saja pertandingan ini penting bagi Manchester United dalam hal untuk tetap menjaga peluangnya, walaupun peluangnya menurut gue sangat-sangat bukan kecil, tapi sangat kecil dan mungil banget ya untuk bisa lolos ke 4 besar. Kenapa? Karena sekarang saja Manchester United ini berada di peringkat ke-6 ya kan, di bawah Tottenham Hotspur dan juga Arsenal. Tapi sekali lagi, kalau Manchester United ingin tetap menjaga asa, ya pilihannya harus berusaha memaksimalkan pertandingan-pertandingan yang dilaluin. Dan ini pun juga tidak serta-merta akan mampu meloloskan, sebab Manchester United harus tetap menunggu hasil dari Arsenal dan juga Tottenham Hotspur. Bahkan West Ham United juga kalau salah-salah Manchester United bisa tergelincir bahkan sampai ke peringkat ke-7. Nah, keadaan di Manchester United sendiri menurut gue problematikanya masih tetap sama, yaitu adalah konsistensi. Dimana kalau melihat paling tidak di 4 pertandingan terakhir ya, sebelum disingkirkan oleh Atletico Madrid, Manchester United menang 3-2 menghadapi Tottenham Hotspur. Tapi sebelumnya Manchester United kalah cukup telak menghadapi Manchester City. Sebelumnya Manchester United kesulitan untuk membobol gawang Watford di kandang sendiri. Jadi inkonsistensi permainan dari Manchester United ini menurut gue ini salah satu yang menjadi problema besar bagi skuad Ralf Rangnick ini. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Dalam tanda kutip maklum, gue ringan amatiran. Kenapa kok maklum? Ya karena Ralf Rangnick yang mengambil alih kursi manajer ini kan juga belum tahu Manchester United seperti apa, Liga Inggris seperti apa, apakah gaya kepelatihannya dia, sistemnya dia bisa masuk dengan atau skema yang ingin dia bangun ya, apakah masuk dengan pemain Manchester United, dia masuk juga di tengah jalan ya kan, segala percobaan atau percobaan lah katakanlah ya yang dilakukan oleh Ralf Rangnick ini kan terjadi saat kompetisi juga berputar. Jadi sering sekali trial and error-nya itu langsung pada di atas lapangan. Ini terlihat formasi yang sering berganti-ganti dari 4-2-2, 4-3-3, sekarang 4-2-3-1 lagi. Pun kalau kita ngelihat juga komposisi pemain yang ditampilkan di sana, selain memang juga Ralf Rangnick terlihat sekali masih meraba-raba, kedalaman skuad yang menurut gue tidak bagus ini kan juga menjadi tantangan ya bagi Ralf Rangnick itu sendiri. Nah,
bagaimana skuad saat ini menurut gua setelah kita tersingkir dengan ya cukup menyakitkan di Atletico Madrid, menghadapi Atletico Madrid ya di Champions League, dalam tanda kutip terbantu dengan adanya jeda yang cukup lama selama 2 minggu. Para pemain pun juga kan tidak semuanya dipanggil memperkuat timnasnya masing-masing. Beberapa pemain kunci dipanggil, tapi juga banyak juga yang tidak. Sehingga kalau kita lihat di sosial media dari Manchester United, ya cukup banyak pemain yang berlatih praktis, yaitu tadi karena tidak secara nggak berdesa lah katakanlah demikian, nggak banyak banget yang dipanggil. Nah ini membuat persiapan menurut gua mungkin akan lebih baik bagi Manchester United secara teknis, tapi jangan lupa ada juga faktor non teknis di sana, dan menurut gua ini yang akan lebih memegang peranan pemain-pemain ya, paling tidak seperti Marcus Rashford contohnya yang tidak dipanggil, dan juga Jadon Sancho ya, bagaimana mereka menghadapi kenyataan mereka tidak dipanggil di timnas. Apakah ini akan jadi motivasi atau justru akan jadi sesuatu yang akan justru membuat mereka lebih merosot lagi. Ini kan juga penting, terutama bagi seorang Marcus Rashford, di mana sudah sering dipermasalahkan dan bahkan dirumorkan ingin meninggalkan Manchester United. Bagaimana dia secara pribadi, mentalitasnya menghadapi hal-hal seperti ini. Ini penting. Memasuki kompetisi berakhir, menurut gua selain teknis, faktor non teknis, psikis dan juga mental ini akan memegang peranan bukan hanya bagi Manchester United tapi juga bagi banyak klub. Bukan cuma hanya ada yang di atas ya, artinya perburuan antara Manchester City dan juga Liverpool, tapi juga di bawah hampir seluruh tim. Menurut gua faktor psikis, mental, psikologisnya akan sangat berpengaruh individu-individu pemain yang ada di dalamnya, termasuk juga Manchester United. Belum lagi Harry Maguire, bagaimana dia menanggapi kejadian Harry Maguire bersama dengan timnas Inggris yang debu. Apakah dia akan kuat ya kan? Bagaimana ini? Sementara dia juga adalah seorang kapten bagi Manchester United. Luke Shaw pun juga demikian di wawancara terakhir yang banyak dipermasalahkan karena dia membanding-bandingkan antara timnas Inggris dan juga Manchester United. Bagaimana ini? Hal-hal demikian ini menurut gua yang akan banyak berperan di pertandingan sisa kompetisi ini bagi Manchester United. Balik lagi ke pertandingan menghadapi Leicester. Leicester sendiri pun juga menurut gua tampil tidak konsisten pasukan Brendan Rodgers ini. Di pertandingan terakhir mereka menang menghadapi Brentford, di pertandingan terakhir Liga ya, mereka menang menghadapi Brentford. Tapi di Europa Conference League mereka kalah menghadapi Stade Rennais, walaupun mereka tetap bisa berjalan ke babak selanjutnya. Ketika menghadapi Arsenal, salah satu pertandingan yang menentukan 4 besar ya persaingan, mereka kalah 2-0. Dan kalau gue ngelihat pada saat itu pertandingan, Leicester City ini Arsenal sangat menguasai jalannya pertandingan, sangat ofensif. Leicester City nyaris tidak berkutik. Dan ini membuktikan atau memperlihatkan menurut gue bagaimana kondisi Leicester City itu sendiri. Mentalitas yang cukup bagus dari pasukan Mikel Arteta pada saat itu betul-betul menjadi faktor utama, di samping tentu saja keunggulan teknis dari pasukan Arsenal. Nah, apakah Manchester United bisa melakukan hal yang sama? Ini menurut gue sangat penting. Sekali lagi, Manchester United harus bisa tampil secara konsisten ya, secara agresif dari menit awal. Mudah-mudahan ya pemain yang istirahat dalam tanda kutip, tidak ada pertandingan, pemain yang tidak dipanggil oleh tim nasional ya, ini bisa fresh secara fisik, sehingga mereka ketika dituntut untuk melakukan permainan yang agresif, pressing yang tinggi, itu mereka bisa dengan konsisten melakukannya. Mungkin nggak 90 menit, tapi paling tidak lebih bagus daripada pertandingan-pertandingan sebelumnya. Langsung aja kalau gue melakukan atau memprediksi kurang lebih formasi seperti apa yang akan diturunkan oleh Ralf Rangnick, mungkin akan menurunkan sekali lagi 4-2-3-1. Di belakang menurut gue David De Gea yang menurut gue cukup kejutan juga ya nggak dipanggil, tapi ya itulah kenyataannya. David De Gea. Di belakang menurut gue Rafael Varane akan ditampilkan, diduetkan dengan Harry Maguire ya. Suka atau tidak suka, Harry Maguire adalah kapten dari Manchester United. Untuk mengedrop dia dari posisi kapten menurut gue bisa atau dari starting line up bisa saja itu terjadi kalau sang pemain berkata kepada sang manajer dia tidak siap, atau sebaliknya
manajer melihat dia tidak siap. Tapi kalau seandainya kondisi itu fine-fine saja, sepertinya ini perkiraan gue ya, bukan pengharapan gue, perkiraan gue, Harry Maguire yang akan ditampilkan, diduetkan dengan Rafael Varane. Di sebelah kanan menurut gue Aaron Wan-Bissaka yang punya mungkin lebih fresh akan ditampilkan di sana. Sebelah kiri sepertinya Luke Shaw yang akan ditampilkan. Kenapa? Yang melihat bagaimana penampilan Luke Shaw bersama timnas Inggris di pertandingan yang terakhir menurut gue cukup bagus ya, di mana Luke Shaw mencetak gol menghadapi Swiss. Lalu di tengah menurut gue Scott McTominay akan main di sana, diduetkan dengan siapa di pivot? Menurut gue dengan seorang Fred. Scott McFred menurut gue ya plus minus, tapi kita tidak punya banyak pilihan di sana. Tentu saja masih ada Nemanja Matic yang tentu saja bisa juga diturunkan oleh Ralf Rangnick untuk memberikan keseimbangan di lini tengah. Sementara untuk 3 gelandang serang, Bruno Fernandes akan ada di tengah. Bruno Fernandes tampil sangat luar biasa mengantarkan Portugal ke Qatar dengan 2 golnya menghadapi North Macedonia. Menurut gue dalam kondisi bagus ya, secara teknis dan juga non teknis. Bagaimana dia juga ini sudah tinggal nunggu waktu saja akan memperpanjang kontrak dengan Manchester United. Di sebelah kiri menurut gue Jadon Sancho, dan sebelah kanannya akan ditempati oleh Marcus Rashford. Kenapa? Karena 2 pemain ini menurut gue fresh secara fisik, dan ini juga ajang pembuktian ya bagi keduanya untuk menarik perhatian lagi untuk bisa masuk ke timnas Inggris menurut gue sih. Dan ini ajang pembuktian terutama bagi seorang Marcus Rashford yang hampir sepanjang musim ini penampilannya tidak kunjung membaik, dan menurut gue ya dia harus betul-betul menunjukkan kapasitas dia seperti musim-musim sebelumnya. Gue yakin dia ini pemain dengan potensi yang sangat bagus, tinggal konsentrasinya saja yang harus dikembalikan seutuhnya ke sepak bola. Di lini depan menurut gue ujung tombak siapa lagi? Cristiano Ronaldo, pemain yang sangat luar biasa bersama dengan timnas Portugal ya di beberapa pertandingan ini, dan yang sudah ada dengan tim nasional Portugal. Dan ya mudah-mudahan dia bisa menemukan lagi ketajamannya, bisa konsisten penampilannya, bisa nyetel dengan sistem apa yang dimaui oleh seorang Ralf Rangnick. Kabar terbaru, Edinson Cavani ini cedera. Dengan hal tersebut maka pilihan kedalaman skuad untuk lini depan sekali lagi ini berkurang ya. Masih ada Elanga memang betul, tapi menurut gua ya fakta tersebut kan tidak bagus lah, karena tadinya gue berpikir Edinson Cavani sudah bisa dimainkan ini, karena dengan tidak adanya Edinson Cavani pas praktis ya yang striker ya hanya Cristiano Ronaldo, mungkin Elanga bisa dimainkan di sana, Jesse Lingard juga masih tersedia di sana, Juan Mata gue nggak yakin. Ya mudah-mudahan Manchester United di pertandingan nanti menghadapi Leicester ini bisa langsung tampil agresif dari menit awal ya. Kuncinya adalah menurut gue selain tampil agresif adalah bisa clinical, mencetak gol secepatnya. Itu yang penting, dan itu yang terjadi di paling tidak beberapa pertandingan terakhir dari Manchester United. Kalau gue ngelihat utamanya ketika menghadapi Atletico Madrid kemarin, itu pelajaran sangat berharga sekali, di mana pertandingan sepak bola itu tidak dimenangkan oleh peluang tapi dimenangkan oleh gol. Jadi menurut gue Manchester United harus tahu itu dan harus bisa mencetak gol secepatnya. Kurang lebih demikian. Bagaimana teman-teman, ada prediksi line up, formasi atau bahkan hasil ya menghadapi Leicester ini di pertandingan yang menurut gue ya dibilang penting tidak penting ya. Tapi gue tetap berharap, harus berharap tentunya ya Manchester United bisa memperoleh hasil yang positif. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.